Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu.
Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 46. Injil Lukas pasal 19 ayat 46, dimulai dari ayat 45. Lalu Yesus masuk ke bait Tuhan dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu dan sekalian kasih Tuhan, bait suci pada waktu itu seharusnya dipakai untuk ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Tetapi di samping itu ada juga para pedagang di dalamnya. Nah, mereka tampaknya lebih mementingkan perdagangan di dalam bait Allah daripada ibadah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, kita harus mengerti, kita harus menyadari ya, di dalam rumah Tuhan atau sekarang disebut dengan gereja memiliki fungsi sebagai tempat untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa. Nah, oleh karena itu, adakah di dalam diri kita ketika kita ini datang di dalam rumah Tuhan satu kerinduan untuk memuji Tuhan? Itu yang utama. Kedua, untuk menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, berdoa kepada Tuhan. Ini hal yang perlu kita ketahui dan harus kita sadari. Bukan untuk sekedar bertemu satu dengan yang lain, ya, tidak salah kita bertemu dengan teman kita satu dengan yang lain, tetapi yang utama adalah kepada Tuhan. Dengan demikian, ya, hidup kita akan menjadi bermanfaat. Ya, hidup kita benar-benar menjadi rohani, karena kita tidak memikirkan hal-hal yang duniawi, yang jasmani, ya, yang fisik. Tetapi ketika kita berangkat dari rumah, yang terutama adalah kita mencari Tuhan. Nah, di dalamnya nanti, yaitu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan itu perintahkan bagi kita? Apa yang harus kita lakukan ke depan dalam hari-hari kita sepekan, katakanlah paling pendek, ya, sepekan 7 hari. Apa yang kita ini harus lakukan? Hendaknya kehidupan kita berlandaskan, berdasarkan pada firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari pada hari di saat kita ada di dalam rumah Tuhan. Dengan kasih tentunya, ya, dengan dasar kasih kepada Tuhan. Aku datang kepada Tuhan, aku mencari Tuhan. Bapak Ibu dan sekalian kasih Tuhan, jadikan kembali hidup kita ini untuk menjadi rumah doa. Ya. Kita harus merubah
sikap hidup kita yang salah selama ini. Pokoknya datang ke gereja, memenuhi target, memenuhi aturan, memenuhi firman Tuhan, harus ke gereja, tetapi pikiran kita, hati kita sebenarnya tidak di situ. Tidak mencari Tuhan, tapi sekedar aku harus datang ke gereja. Sebagai orang Kristen harus pergi ke gereja pada hari Minggu. Tidak ada artinya kalau pedoman kita, ya, alasan-alasan kita pergi ke gereja hanya untuk hal-hal seperti itu. Setelah selesai baktian, pulang, dah, saya tidak punya utang dengan Tuhan, seolah-olah seperti itu. Ya, saya tidak punya utang, aku sudah berangkat ke gereja. Ini bukan sikap yang benar, ya, ini bukan kehidupan yang benar, ini bukan cara hidup orang Kristen yang benar. Tetapi cara hidup orang Kristen yang benar datang di gereja untuk mencari apa yang Tuhan itu mau katakan, apa yang Tuhan katakan dan apa yang aku harus lakukan. Hidup kita harus diisi dengan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Bukan duduk sementara firman Tuhan disampaikan, ya, kita yang ada di bawah tidak mendengarkan firman Tuhan, tetapi seringkali main HP, ya, main HP sendiri, cari informasi, mungkin buka-buka Facebook dan lain sebagainya. Telinga kita bukan untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi mata kita mencari apa yang ada di dalam HP yang kita bawa. Setelah selesai, ya sudah, kan aku sudah ke gereja. Nah, ini cara hidup yang benar-benar salah. Untuk itu, kita harus mengisi hidup kita dengan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Biarlah setiap orang yang percaya selalu bersyukur dan berani menolak, mengusir ketidakbenaran dalam hidup kita, cara hidup kita yang seperti itu. Sekali lagi saya katakan, jangan kita ke gereja hanya karena menggenapi perintah Tuhan. Perintah yang mana? Nah, firman Tuhan memang mengatakan, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan perkumpulan. Kita harus bersekutu satu dengan yang lain, memang. Tetapi cara hidup yang tadi itu seperti sudah saya katakan, bukan cara hidup yang benar. Kita hanya datang untuk kumpul-kumpul, bukan mendengarkan firman Tuhan. Setelah keluar kita tidak tahu hari berikutnya atau setelah itu, setelah ini, setelah mendengarkan apa yang aku harus lakukan. Ketika kita menghadapi satu masalah, firman yang tadi kita dengar tidak nyentel sama sekali di dalam pikiran kita. Dan kita kembali lagi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kamu menjadikan sarang penyamun. Ya, pikiran kita tidak konsentrasi atau fokus terarah kepada firman Tuhan, tetapi pikiran kita kepada hal-hal yang tidak benar. Nah, itu yang dikatakan sebagai sarang penyamun. Karena diisi pikiran kita, hati kita tidak diisi, roh kita tidak diisi firman Tuhan, tetapi diisi hal-hal yang bukan firman Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian membaca, menghafal, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ketika kita menghadapi satu masalah, adakah kita ingat akan firman Tuhan yang pernah kita baca? Nah, kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan itu,
Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita pelajari. Dan di dalamnya bukannya sarang penyamuk, tetapi Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Pada saat kita menghadapi masalah, Roh Kudus akan ikut campur tangan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kuduskanlah bait suci ini, yaitu diri kita. Karena Rasul Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus. Jangan kita menjadikannya tubuh ini, hati ini, pikiran dan roh kita menjadi sarang penyamun atau penjahat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur padamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami ucapkan syukur untuk pengajaran yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Biarlah Roh-Mu akan mengingatkan kami. Kami akan mendengarkan. Kami akan belajar terus bersekutu roh kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kembali Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan dapat
berkumpul Tuhan, menyatukan hati Tuhan untuk ibadah pada pagi ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk udara baru, kesehatan, serta masih banyak yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa dalam setiap kehidupan kami membuat Engkau bersedih Tuhan. Kami yang masih Tuhan masih sering menjauh dari Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau satukan hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang dapat membentuk kami Tuhan, membuat kami menjadi satu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan di tengah pandemi yang masih belum ada akhirnya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan kapan ini berakhir, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang mengizinkan pandemi itu datang. Engkau juga yang akan mengangkat pandemi itu Tuhan dari bumi ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang memproteksi gereja-gereja-Mu, baik di GKI Cangkiran ataupun di Semarang Tuhan, di seluruh Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memproteksi setiap gereja kami. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa buat Pak Pendeta Tuhan, Bu Pendeta, selaku majelis pembimbing kami Tuhan. Bapa, kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan Tuhan, supaya kami semua dapat berkumpul kembali Tuhan dalam gereja, dalam ibadah bersama-sama Tuhan. Mungkin tidak secara online lagi ya Bapa. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat pemimpin kota Semarang Tuhan, khususnya kiranya Tuhan Engkau yang memberkati Tuhan. Pakailah pemimpin kota Semarang Tuhan sebagai alat-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat Pak Presiden beserta staf. Kiranya Tuhan Engkau yang pakai beliau Tuhan sebagai alat-Mu, supaya Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan dapat melihat Engkau di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami mohon Engkau yang lindungi mereka. Ampunilah setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan dan balaskan doa ini. Haleluya. Amin. Kita tutup kebaktian pagi hari ini. Biar damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom.